sikap dengki itu akan datang kepada siapapun, bahkan kepada saudara pun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini berjumpa dengan Pak Mansur. Ya, teman-teman semuanya, Pak Mansur sekarang hari ini akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juz 12 sampai 13. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa ra'aituhum li sajidin. Saudaraku semuanya, dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang dan bulan, kemudian matahari, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub berkata kepada anaknya yang bernama Yusuf, "Wahai anakku Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudaramu, karena khawatir mereka akan makar, mereka akan iri kepadamu. Ingat bahwa setan itu adalah musuh yang paling nyata, musuh yang paling besar." Tidak lama kemudian mereka mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya. Lalu mereka itu mempunyai rasa iri dengki kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Suatu ketika mereka mengajak Nabi Yusuf untuk keluar rumah. Ketika sampai di suatu tempat, mereka melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Sumur di mana tempat musafir mengambil air. Nah, kemudian mereka menyisakan gamisnya. Gamis yang dilumuri oleh darah binatang. Sehingga Nabi Yusuf terlempar ke dalam sumur. Mereka membawa gamis itu kepada ayahnya. Ya, ketika sampai di rumah, mereka menunjukkan gamis Nabi Yusuf yang berlumuran darah itu kepada Nabi Yakub. "Wahai ayahku, sesungguhnya saudaraku Yusuf telah meninggal, dimakan oleh binatang buas. Dan ini bajunya yang kami bawa, hanya baju yang telah berlumuran darah." Tapi Nabi Yakub tidak percaya semuanya itu, karena gamis Nabi Yusuf tidak ada bekas sobekan. Tapi Nabi Yakub memilih untuk berdiam. Tidak lama kemudian datanglah seorang musafir yang akan mengambil air minum tersebut di dalam sumur. Lalu kemudian dia mengambil air, tapi ketika diangkat, ternyata anak kecil yang diangkat oleh dia. Lalu kemudian dia membawa dan menjualnya kepada pembesar Mesir yang diberi gelar Al-Aziz. Lalu kemudian sang musafir itu menjual Nabi Yusuf kepada beliau dengan harga yang sangat murah. Lalu kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi anak sang raja tersebut. Dan di sanalah Nabi Yusuf menikmati masa kecilnya bersama sang raja. Ya, di sanalah Nabi Yusuf menikmati kehidupannya dari masa kecil hingga dewasa. Hidup yang sangat mewah di istana. Beliau mendapat didikan yang sangat baik dari sang raja. Kemudian beliau tumbuh menjadi dewasa dan mempunyai rupa yang sangat tampan.
yang sangat istimewa, yang sangat ganteng. Sehingga Siti Zulaikha, istri sang raja Al-Aziz, mempunyai perasaan kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf menolak, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak terpengaruh dengan godaan Siti Zulaikha. Nah, sehingga Nabi Yusuf difitnah, lalu kemudian beliau dipenjarakan. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua budak atau pembantu sang raja. Yang satunya adalah orang yang mengantarkan minuman, dan satunya lagi adalah orang yang pembuat roti. Nah, disitulah Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang tersebut. Tidak lama kemudian, dua orang tersebut bermimpi. Yang satunya bermimpi memeras anggur, dan yang satunya bermimpi membawa sebuah roti yang satu di atas kepala, kemudian dimakan oleh seekor burung. Lalu kemudian orang tersebut meminta kepada Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi itu. Lalu kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut. Yang pertama, dia akan menjadi pembawa minum sang raja. Dan yang keduanya, dia akan disalib. Dia akan disalib. Nah, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian terjadilah peristiwa tersebut dan satunya terbebaskan. Lalu Nabi Yusuf meminta kepada yang terbebas itu untuk menyampaikan kepada raja bahwa dirinya, Nabi Yusuf, tidak bersalah. Akan tetapi beliau itu terzolimi, difitnah. Ketika dia keluar dari penjara, dia lupa untuk menyampaikan pesan dari Nabi Yusuf itu kepada sang raja. Ya, suatu ketika sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dan kemudian dia melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum yang kering. Tapi beliau tidak tahu apa maksud dari semua itu. Sehingga beliau, Raja Al-Aziz, memerintahkan kepada semua prajurit untuk mencari orang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Karena mimpi itu selalu datang kepada Raja Al-Aziz. Tidak lama kemudian, tawanan penjara yang terbebaskan itu ingat pesan Nabi Yusuf. Akhirnya dia memberitahu kepada raja bahwa di dalam penjara itu ada tawanan yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya sang raja memanggil Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi apa yang dilihat oleh sang raja. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa 7 tahun kemudian akan terjadi musim paceklik selama 7 tahun. Maka dari itu Nabi Yusuf meminta kepada raja untuk menyiapkan makanan, untuk menyediakan makanan, persediaan atau persiapan untuk 7 tahun yang akan datang. Karena dia akan datang, akan terjadi peristiwa, akan terjadi musim paceklik selama 7 tahun. Karena dengan penafsiran Nabi Yusuf, akhirnya sang raja merasa lega, merasa senang, karena sudah terlihat apa yang akan dialami nanti ketika 7 tahun yang akan datang. Akhirnya raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi pejabat. Nabi Yusuf meminta untuk menjadikan dirinya sebagai bendahara di raja tersebut. Akhirnya 7 tahun kemudian terjadilah musim paceklik itu. Dan Nabi Yusuf sudah menyiapkan sebelumnya apa yang harus disiapkan ketika musim paceklik. Nah, musim paceklik terjadi di mana-mana, bahkan sampai di tempat ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya tersebut. Akhirnya Nabi Yakub meminta kepada saudaranya untuk berangkat ke Mesir, untuk berangkat kepada kerajaan
untuk meminta bantuan. Ketika sampai di Mesir, ketika sampai di kerajaan, Nabi Yusuf tahu bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yusuf tidak memberitahu bahwa dirinya adalah Yusuf. Ketika sudah sampai di tempat, Nabi Yusuf mengajak mereka berbicara, mengajak mereka ngobrol. Sehingga Nabi Yusuf meminta, apabila nanti kalian akan datang kembali ke istana ini, saya minta kalian harus membawa Bunyamin, saudara Nabi Yusuf. Ketika mereka kembali pulang ke rumahnya, mereka memberitahu kepada ayahnya Nabi Yakub agar suatu ketika kalau mau kembali lagi ke istana harus membawa Bunyamin. Tapi sayangnya Nabi Yakub sudah tidak percaya lagi kepada mereka, kepada anak-anak yang 10 itu. Dikhawatirkan Bunyamin akan seperti Nabi Yusuf. Tapi 10 saudara tersebut tetap memaksa Nabi Yakub untuk pergi bersama Bunyamin. Akhirnya Nabi Yakub memberikan izin kepada Bunyamin untuk berangkat ke Mesir, berangkat ke istana. Sampai di istana, Bunyamin bertemu dengan Nabi Yusuf. Wahai Bunyamin, sesungguhnya saya adalah Yusuf saudaramu. Tapi kamu tidak boleh memberitahu kepada saudara-saudaramu itu. Baik Yusuf, saya tidak akan memberitahu kepada mereka. Saya akan menyampaikan nanti kepada ayah. Tapi sayangnya Nabi Yusuf ingin bersama saudaranya Bunyamin itu di istana itu. Lalu kemudian ketika mereka pulang ingin balik ke rumahnya, Nabi Yusuf memasukkan gelas minum kepada kantongnya Bunyamin tersebut. Lalu kemudian ketika sudah sampai di pintu gerbang, Nabi Yusuf memeriksa, adakah di antara kalian yang membawa gelas minum raja? Mereka tidak mengaku, karena memang mereka itu tidak mengambil. Tidak lama kemudian Nabi Yusuf memeriksa kantong tersebut, lalu ditemukanlah gelas itu. Nah, akhirnya yang ditahan adalah Bunyamin, saudara Nabi Yusuf. Lah seketika itu, ketika Bunyamin ditahan, 10 saudara Nabi Yusuf itu bingung bagaimana cara menjelaskan kepada ayahnya, bagaimana cara menjawab pertanyaan ayahnya nanti ketika dia pulang tanpa Bunyamin. Tapi satu saudara yang tertinggal di istana itu. Lalu kemudian mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka menyampaikan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub merasa sedih. Sedih karena pertama Nabi Yusuf dulu pernah hilang. Sekarang Bunyamin hilang juga. Tapi tidak lama kemudian Nabi Yakub mengutus mereka untuk melihat keadaan Bunyamin dan Nabi Yusuf di istana itu. Ketika mereka kembali lagi ketiga kalinya ke kerajaan, akhirnya Nabi Yusuf memberitahu bahwa dirinya adalah Yusuf yang dulunya dibuang oleh saudara-saudaranya itu. Akhirnya mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meminta mereka untuk kembali ke rumahnya, mengabarkan kepada ayahnya, dan memberikan gamis kepada ayahnya, untuk memberikan gamis kepada ayahnya. Ketika mereka pulang, dan akhirnya mereka menyampaikan bahwa di istana itu Nabi Yusuf dan Bunyamin sudah bertemu. Dan kemudian mereka itu memberikan gamis yang sudah dititipkan oleh Nabi Yusuf. Dengan mukjizat gamis itu, kemudian gamis tersebut dielapkan ke muka Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali.
Lalu kemudian mereka diajak semua keluarga Nabi Yusuf diajak ke istana. Akhirnya mereka hiduplah bahagia di istana itu. Nah, teman-temanku semuanya, bahwa di cerita ini kita mengambil ibarah, mengambil pelajaran bahwa sikap dengki itu akan datang. Sikap dengki itu akan datang kepada siapapun, bahkan kepada saudara pun akan datang. Maka dari itu jauhilah sifat dengki itu. Karena ingat bahwa setan selalu membisikkan manusia untuk ke jalan yang sesat. Ya, mungkin itu aja teman-temanku. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita untuk selalu mengingat diri bahwa sifat dengki itulah adalah sifat yang akan menjerumuskan kezaliman. Ya, mungkin itu aja dari Pak Mansur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel YouTube kita. See you!